Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, semester 4, jurusan Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Kependudukan. Di sini saya akan membahas yang pertama, demografi dan kependudukan. Berasal dari kata Yunani demos, yaitu penduduk, dan grafia, yaitu tulisan tentang kependudukan, studi ilmiah tentang jumlah, persebaran, dan komposisinya. Pengertian dari demografi yaitu studi tentang penduduk, khususnya mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, dan perpindahan. Studi ini menyangkut jumlah, persebaran, komposisi, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Yang kedua, demografi menurut beberapa ahli. Menurut dari Johann Smith 1762, demografi mempelajari hukum ilahi yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat pada kelahiran, pertumbuhan, dan kematiannya. Pembahasan kedua yaitu data kependudukan. Yang pertama, bagaimana sekiranya data menunjukkan jumlah penduduk yang cukup tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, struktur unsur penduduk yang berusia muda, posisi tinggi, urbanisasi yang relatif tinggi, kualitas sumber daya manusia rendah, tingginya perkawinan dini. Yang kedua, sumber data kependudukan. Data ini berguna membuat keputusan dan pejabat pemerintah yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan masalah penduduk. Keadaan dan perubahan penduduk meliputi angka pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan angka perpindahan penduduk. Yang ketiga, informasi tentang kependudukan, yaitu pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, dan pembuatan jalan. Yang keempat, sumber daya penduduk dan dikelompokkan atas sensus, survei atau sampel, registrasi, dan untuk kepentingan lain mengenai anak-anak sekolah, jumlah pemilik kendaraan, dan jumlah pemilih. Pembahasan yang ketiga yaitu demografi. 3 penyebab utama perubahan struktur penduduk, yaitu fertilitas, angka kelahiran, mortalitas atau angka kematian, migrasi atau perpindahan. Yang kedua, tingkat kelahiran dan migrasi masuk, yaitu kebutuhan pangan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, migrasi keluar, faktor sosiologi dan kelas sosial, pangkat, pendidikan, kekayaan, dan keturunan. Dari faktor ekonomi yaitu kesempatan ekonomi. Yang keempat, studi kependudukan. Studi kependudukan lebih luas dari demografi dalam mengenai struktur proses kependudukan. Faktor-faktor non-demografi dilibatkan dalam memahami tren fertilitas. Tidak hanya diketahui tren pasang usia subur, tetapi juga faktor pada fertility patrilineal. Setiap keluarga mendambakan anak laki-laki. Pembahasan keempat yaitu teori kependudukan. Menurut dari teori Malthus, pertambahan bahan makan menurut dari hitung yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 62, 128, 256. Mungkin itulah yang sempat saya bahas. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.